Dalam sejarah Indonesia, terlebih pada apa yang diajarkan di bangku sekolah, isu kesehatan menjadi sangat minor dibahas. Isu kesehatan kalah mapan jika dibandingkan dengan misalnya persoalan politik atau ekonomi. Hal ini pada gilirannya menyebabkan ketimpangan pemahaman kita pada sejarah Indonesia yang utuh itu sendiri. Seolah-olah sejarah Indonesia ialah soal politik atau ekonomi belaka, dan isu sosial, keseharian rakyat, hingga kesehatan menjadi sesuatu yang remeh atau kurang, bahkan tidak penting sama sekali. Isu kesehatan padahal bukan sama sekali aspek yang dapat dilupakan begitu saja dalam perjalanan sejarah kita. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung misalnya, bahkan dapat direfleksikan jauh hingga masa yang lampau ketika negeri ini juga mengalami persoalan yang sama, pandemi dan wabah. Lantas, bagaimana pandemi dan wabah pada masa lalu Indonesia secara lebih utuh? Bagaimana perjalanan Indonesia ditinjau dari isu kesehatan? Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Pemerintah mengambil langkah untuk mengubah pandemi menjadi endemik. Berdasarkan data yang ada pada kami, bahwa ini adalah PR yang belum terselesaikan sejak tahun 2020. Merefleksikan pandemi COVID-19 yang terjadi di hari ini, masalah kesehatan yang begitu masif ini bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi di Indonesia. Pada perjalanannya, Indonesia berkali-kali mengalami pandemi dari yang tidak begitu menimbulkan pengaruh, yang membuat masyarakat terkena imbasnya, hingga yang begitu masif dan berbahaya seperti COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Jika dihitung dan diurutkan secara kronologis sejak periode abad 20, Indonesia mengalami 6 pandemi, yaitu flu Spanyol yang terjadi tahun 1918 hingga 1919, flu Asia yang terjadi tahun 1957 hingga 1958, flu burung yang terjadi tahun 1997, SARS yang terjadi tahun 2003, dan flu babi yang terjadi tahun 2009. Dari sejumlah pandemi tersebut, Raffandoli, seorang sejarawan kesehatan, menguraikan bahwa flu Spanyol menjadi pandemi yang memiliki kemiripan dengan COVID-19. Hal itu Raffando ungkapkan melalui bukunya yang berjudul Perang Melawan Influenza. Dalam bukunya itu, ia setidaknya menjelaskan bahwa kemiripan tersebut terjadi dalam 3 persoalan: tingkat keganasan, kebijakan atau sikap pemerintah dalam menangani pandemi, dan respons masyarakat. Pandemi flu Spanyol yang terjadi di Indonesia kolonial pada kurun 1918 hingga 1919 memiliki tingkat keganasan yang begitu tinggi. Tercatat rata kematian atau death rate pandemi ini berada pada titik kisar 30,4 per 1.000 orang. Secara akumulatif, diperkirakan 1,5 hingga 4,3 juta jiwa menjadi korban flu Spanyol di Indonesia kala itu. Angka-angka ini menjadikan wilayah Indonesia kolonial sebagai negara yang dengan tingkat kematian tertinggi di Asia akibat flu Spanyol. Dan perlu dicatat bahwa angka-angka itu hanya diambil dari sub daerah Jawa dan Madura. Pencatatan kolonial kala itu tidak begitu baik dalam merekap data pandemi flu Spanyol untuk wilayah seperti Sumatera, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi atau Celebes, dan lain-lain. Dalam persoalan kebijakan atau sikap pemerintah dalam menangani pandemi flu Spanyol, Raffando dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintah kolonial tidak serius dalam usahanya untuk menyudahi pandemi. Bahkan, dalam ukuran tertentu, pemerintah kolonial justru seolah-olah melakukan pembiaran. Pemerintah kolonial selalu mengatakan bahwa flu Spanyol yang saat itu tengah menjangkiti wilayahnya merupakan penyakit atau influenza biasa yang tidak perlu dicemaskan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan efek domino yang cukup fatal.
Pernyataan pemerintah kolonial tersebut lantas tersebar melalui berita di surat kabar dan membuat terjadinya banyak misinformasi atau hoax. Dalam persoalan buruknya penanganan kesehatan oleh pemerintah kolonial, aspek politik menjadi begitu erat berkaitan di dalamnya. Dalam hal ini, kegiatan aktivisme pembebasan kolonial di kursi panas Dewan Rakyat kala itu yang bernama Volksraad memasukkan aspek kesehatan sebagai bahan perjuangan pembelaan rakyat jajahan. Aktivis seperti Dr. Abdul Rifai menjadi seorang tokoh yang aktif menyuarakan pembelaannya agar hak-hak kesehatan rakyat Indonesia yang terjajah dapat terpenuhi, terlebih karena saat itu sedang terjadi pandemi flu Spanyol. Fokus utama Rifai ialah mengkritik tindakan serta kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang seolah-olah membiarkan berlangsungnya pandemi flu Spanyol yang memakan banyak korban jiwa dari rakyat Indonesia yang terjajah. Persoalan terakhir yang meliputi pandemi flu Spanyol ialah respons masyarakat. Respons masyarakat dalam menghadapi pandemi flu Spanyol kala itu dapat dikatakan sangat jauh dari apa yang disebut sebagai sense of crisis. Masyarakat kala itu minim dalam persoalan sensibilitas krisisnya. Hal itu dapat dilihat misalnya dengan merebaknya obat dan cara-cara tradisional yang kental dengan hal mistik dalam usaha untuk menyembuhkan seseorang yang terkena flu Spanyol. Banyak masyarakat kala itu yang memperjualbelikan obat anti-influenza tradisional yang bahkan tidak memberikan efek sama sekali. Ritual keagamaan juga bermunculan karena keyakinan bahwa flu Spanyol merupakan penyakit yang disebabkan oleh roh dan angin jahat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pandemi flu Spanyol merupakan pandemi yang memiliki kemiripan dengan COVID-19 yang terjadi saat ini. Berkaca kepada apa yang telah diuraikan tadi, persoalan tingkat keganasan, penanganan pemerintah, dan respons masyarakat hari ini dalam menghadapi pandemi memiliki sifat yang mirip dengan flu Spanyol yang terjadi lebih dari seabad yang lalu. Tingkat keganasan COVID-19 di Indonesia hari ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Terhitung per 7 Agustus 2021, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menyentuh titik kisar 105 ribuan jiwa. Angka ini merujuk kepada publikasi pemerintah yang oleh banyak ahli kesehatan dan epidemiolog seringkali dipermasalahkan akibat metode perhitungan yang payah dan seolah-olah berusaha untuk dikurang-kurangi. Dalam hal ini, angka kematian sesungguhnya akibat COVID-19 di Indonesia bisa jadi menyentuh lebih dari 105 ribuan jiwa. Jika direfleksikan dengan pandemi flu Spanyol, maka dapat dilihat di atas kertas bahwa COVID-19 belum dapat menyamai keganasan pandemi yang terjadi pada 1918 hingga 1919 itu. Akan tetapi, jika memperhitungkan faktor yang saat ini sudah begitu berkembang, seperti infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, hingga politik, maka keganasan COVID-19 dengan flu Spanyol dapat diperbandingkan dengan relatif sama. Hal ini membawa kita ke persoalan selanjutnya, yaitu sikap atau kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia memang bekerja dengan begitu keras membentuk tim-tim dan regulasi agar pandemi ini segera berakhir. Namun, sikap dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat luas menjadi persoalan yang pelik dan memiliki kemiripan dengan apa yang dulu dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam menghadapi pandemi flu Spanyol. Pada awal COVID-19 mulai naik misalnya, pemerintah Indonesia seolah-olah meremehkan penyakit ini. Menteri-menteri banyak yang menunjukkan sikap yang mengolok-olok COVID-19 seperti mengatakan bahwa orang Indonesia kuat COVID karena makan nasi kucing. COVID nggak kuat di Indonesia karena panas, dan seterusnya, dan seterusnya. Persoalan pelik ini kemudian juga hadir di tataran masyarakat akar rumput. Masyarakat luas banyak meremehkan COVID-19 dengan tidak mengenakan masker jika keluar rumah. Bahkan beberapa dari mereka menunjukkan sikap di media sosial dengan mengatakan bahwa COVID-19 adalah proyek kelompok globalis yang ingin menguasai seluruh dunia. Tentu,
Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan studi kesehatan dan kajian klinis yang selama ini telah dilakukan. Hal lain ialah bagaimana masyarakat merespons dalam konteks pencegahan dan penanganan jika sudah terkena COVID. Dalam hal ini, kemiripan dengan apa yang terjadi ketika flu Spanyol merebak seabad yang lalu kembali terjadi. Usaha-usaha yang bersifat tradisional kembali dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Misinformasi juga banyak terjadi di media sosial dalam kaitannya dengan isu pengobatan COVID-19, seperti misalnya mencuci hidung dengan air steril hingga melakukan penguapan dengan rebusan tanaman tertentu. Pandemi yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi di hari ini membawa semacam pesan kepada kita semua untuk terus belajar. Pertama, belajar bagaimana isu kesehatan memiliki segi-segi sejarah di masa lalu yang dapat direfleksikan untuk hari ini. Kedua, belajar untuk memiliki sikap yang benar dalam menghadapi pandemi berangkat dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Kita tidak boleh begitu saja termakan oleh berbagai macam misinformasi yang mengatakan bahwa pandemi ini ialah sesuatu hal yang sepele, atau di lain sisi, pandemi ini ialah sesuatu yang penuh dengan konspirasi. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pandemi bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini sama sekali, terlebihnya di Indonesia. Oleh karenanya, kita harus terus bergerak dan berusaha menyudahi permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini, yaitu pandemi COVID-19.